Salam sejahtera kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tampilan mockup dari sistem laundry yang kami buat. Kelompok kami ada saya sendiri, Michelle Angelia, kemudian ada Tasya, ada Helen Adrianto, ada Dede Ripandi, dan juga ada Joshua Tambunan. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Ripandi. Saya akan mempresentasikan latar belakang kami. Laundry adalah suatu jasa yang bergerak di bidang pencucian pakaian. Jasa laundry sudah terbilang banyak dipergunakan oleh kalangan masyarakat. Sistem yang digunakan di Laundry X masih berupa sistem secara manual, di mana mereka masih membuat invoice secara manual dan harus menumpuk invoice yang masih berbentuk kertas, sehingga banyak data yang berserakan, bahkan bisa hilang. Staf juga masih mencatat pembukuan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam perhitungan. Tidak hanya itu, satu hal yang membuat sistem ini menjadi lebih tidak efisien adalah di mana staf tidak dapat memastikan kapan baju akan selesai di laundry dan sering terjadi keterlambatan penyelesaian laundry daripada waktu telah dijanjikan. Hal ini membuat customer sering bolak-balik, sering menelpon untuk menanyakan status laundry pakaian mereka. Maka dari sini saya akan membuat website sistem laundry. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari sistem yang telah kami buat ini. Ruang lingkup penelitian dari proyek yang kami buat ini mencakup masyarakat para pengguna laundry di sekitar wilayah Jakarta, di mana kami masih melihat banyak kesulitan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kami membuat sistem usulan yang nantinya akan memudahkan pelanggan dan pengusaha laundry dalam menjalankan kegiatannya. Seperti misalnya petugas laundry tidak perlu lagi mencatat invoice secara manual, melainkan invoice tersebut didapat dari data pelanggan yang akan diinput ke sistem laundry kami. Data tersebut berupa nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian admin dapat menambahkan status pengerjaan laundry. Apakah sudah selesai atau masih dalam proses? Untuk memudahkan pelanggan dapat mengetahui status laundry mereka. Kemudian admin juga dapat menginput laporan harian, di mana laporan tersebut adalah transaksi dari pelanggan yang melakukan laundry perharinya. Tidak hanya menginputkan data, admin juga dapat membuat pembukuan dengan sistem, sehingga pembukuan tersusun secara akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilan mockup kami. Untuk tampilan mockup kami, di sini kami memilih tampilan dengan warna-warna yang soft, seperti warna pink, biru, dan juga putih, sesuai dengan tema laundry pada umumnya. Untuk yang pertama itu adalah tampilan home. Di tampilan home ini, kita ada menaruh logo dari Washout yang kami buat, lalu juga ada tagline dari Washout, lalu ada menu layanan kami. Untuk layanan kami ini, kami menaruh ada 5 layanan. Yang pertama itu layanan reguler, yang informasinya ada jangka waktunya itu memakan waktu 2-3 hari untuk penyelesaian pencucian pakaian. Yang kedua itu ada Laundry Express. Untuk Laundry Express ini hanya memakan waktu 3 jam saja untuk penyelesaiannya. Dan ketiga itu ada Laundry Eksklusif, di mana laundry ini dikhususkan untuk setelan jas, pakaian seperti gaun pesta, dan juga ada coat. Lalu yang keempat ini juga ada laundry khusus untuk selimut atau spray. Dan yang terakhir ada laundry untuk boneka. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada taruh menu bar. Jika kita mengklik home, maka dia akan tertera halaman home. Lalu jika status laundry kita klik, maka akan tertera tampilan pop-up status laundry yang kalian dapat isi, lalu nanti keluar status laundry kalian sudah sampai mana. Lalu yang terakhir ini ada menu kontak kami. Jika ini diklik, maka akan mengarah ke bagian bawah di sini ada kontak kami yang berisikan WhatsApp, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Lalu di atas menu kontak kami ini ada box berisi visi misi dari Washout Laundry yang kami buat. Selanjutnya adalah tampilan mockup untuk tampilan cek status.
Nah, tadi di menu home itu kan ada menu bar untuk cek status ya. Nah, jika itu dipencet, maka akan muncul pop-up seperti ini. Untuk kita mengisikan nama dan juga nomor laundry kita, lalu kita klik tombol submit ini, lalu nanti diproses, dan juga menampilkan status laundry kita sudah sampai mana. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah tampilan layanan laundry. Jika di bagian home tadi, dari salah satu 5 layanan dipencet, maka akan keluar penjelasan lebih lanjut seperti ini. Jika tadi dipencet laundry reguler, maka akan keluar informasi harga dari laundry reguler dan juga informasi-informasi yang lebih lengkap. Lalu juga di halaman yang sama, di sini ada kami tambahkan proses dari laundry yang dapat customer lihat, seperti mulai dari penimbangan, pencucian pakaian, penggosokan, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya itu kita bisa login. Nah, tadi di menu home juga di bagian sebelah kanan atas itu ada tombol untuk login. Nah, tombol untuk login ini dikhususkan untuk admin aja ya. Jadi cuma bisa admin aja yang login. Lalu admin akan memasukkan username dan juga password. Lalu pencet login. Lalu selanjutnya, jika admin telah login, maka tampilan yang akan ditampilkan pertama itu adalah data pelanggan. Nah, di sini admin bisa mengisi tanggal masuk pakaian, nama customer, nomor telepon, alamat, dan juga lainnya. Semua ini untuk keperluan nanti untuk membuat invoice, dan juga lalu kalau datanya disimpan, maka halaman yang keluar adalah halaman data pelanggan di sini. Ruangan data pelanggan ini kita bisa mengedit atau menghapus data yang telah dimasukkan. Setelah itu, admin juga dapat mengupdate status laundry. Tadi kan di halaman customer-nya itu ada menu untuk cek status ya, status laundry. Nah, di sini admin itu bisa mengupdate status laundry-nya, apakah ini sudah selesai atau belum selesai, atau masih dalam tahap apa, nanti tinggal diupdate, lalu nanti customer-nya bisa melihat status pakaian mereka sudah sampai mana, seperti itu. Berikut adalah tampilan mockup laporan harian. Admin dapat melakukan laporan harian, diantaranya yaitu dapat menginputkan jenis laundry pelanggan, kemudian nomor laundry pelanggan, kemudian tanggal masuk laundry pelanggan, kemudian status laundry pelanggan, kemudian tanggal terima dari laundry pelanggan, kemudian ada juga volume dari pakaian pelanggan, dan kemudian yang terakhir itu adalah harga dari laundry pelanggan. Kemudian juga dapat di sini menampilkan berapa tabel yang akan dipilih, misalnya ini menampilkan 4 tabel atau 5 tabel. Kemudian juga terdapat kolom untuk mencari nomor laundry, di mana memudahkan admin untuk mencari nomor laundry pelanggan yang akan diinputkan. Kemudian juga terdapat tombol edit dan save untuk menyimpan atau mengedit dari laporan harian pelanggan. Kemudian yaitu ada tampilan laporan pembukuan. Admin juga dapat menginputkan pembukuan. Di antaranya yaitu terdapat nomor laporan pembukuan, tanggal transaksi dari pelanggan, kemudian jumlah customer atau pelanggan laundry, kemudian pemasukannya, kemudian juga ada tombol edit dan save, serta tombol cetak. Di sini juga ada tampilan untuk menampilkan berapa tabel yang akan dipilih, kemudian juga dapat mencari nomor laporan yang akan dicari oleh admin untuk memudahkan pencarian nomor laporan pembukuan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan hasil kuesioner mockup kami. Apakah tampilan mockup mudah dimengerti? Kesimpulan dari 23 jawaban ini, nilai 10, 57%, nilai 9, 17,4%, nilai 8, 8,7%, dan nilai 7, 8,7%, nilai di bawah 6, 8,6%. Di sini apakah tampilan mockup cukup menarik? Kesimpulan dari 23 jawaban ini, nilai 10, 47,9%, nilai 9, 13%,
nilai 8, 13%, nilai 7, 13%, nilai di bawah 6, 12,9%. Apakah penambahan fitur cek status mempermudah customer? Kesimpulan dari 23 jawaban, nilai 10, 56,6%, nilai 9, 8,7%, nilai 8, 30,4%, nilai 7, 0%, nilai di bawah 6, 4,3%. Apakah fitur yang terdapat di website sudah memenuhi kebutuhan user? Kesimpulan dari 23 jawaban ini, nilai 10, 47,8%, nilai 9, 21,7%, nilai 8, 17,4%, nilai 7, 4,3%, nilai di bawah 6, 8,6%. Apakah dengan website yang dibuat mempermudah aktivitas admin dan user? Kesimpulan dari 23 jawaban ini, nilai 10, 60,9%, nilai 9, 13%, nilai 8, 13%, nilai 7, 8,7%, nilai di bawah 6, 4,3%. Dari hasil kuesioner sebagai berikut, hasil pengujian berdasarkan kuesioner yang diberikan dapat disimpulkan bahwa lebih dari 90% orang telah dari sistem usulan yang dibuat cukup menarik, dan sistem yang dibuat sudah hampir sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Perancangan sistem informasi merupakan pengembangan sistem baru dari sistem lama yang ada, di mana masalah-masalah yang terjadi pada sistem lama diharapkan sudah teratasi pada sistem yang baru. Sistem yang lama pada sistem laundry masih banyak dijalankan dengan manual dan belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, kami membuat sistem laundry yang di mana sistem yang kami buat ini dapat dengan mudah dijalankan oleh banyak pengguna. Berdasarkan website yang kami buat ini, dapat disimpulkan website laundry kami ini banyak sekali manfaatnya bagi pengguna. Pelanggan yang ingin mencuci pakaian, mereka dengan mudah dilakukan dengan hanya mengunjungi website kami ini. Dengan menggunakan website kami ini, pengguna akan dengan cepat mendapat seputar informasi seperti melakukan transaksi dan mendapatkan layanan dari sistem laundry kami ini. Pengguna tidak perlu melakukan transaksi secara manual lagi, melainkan pengguna dapat dengan mudah memasukkan data-data dengan lebih teratur dan terkomputerisasi. Dengan begitu, pengguna akan dengan mudah menjalankan sistem laundry ini dengan lebih efektif dan efisien. Saran, pengguna website bagi para pengusaha jasa sangatlah disarankan. Bukan hanya memodernisasikan, tetapi pengguna website dapat membantu untuk melakukan promosi sehingga pelayanan jasa dapat lebih dikenal oleh banyak orang. Selain itu, penggunaan website juga membantu kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien. Dan juga tentunya, customer dapat lebih mudah mengakses pengguna pelayanan jasa di mana-mana dengan teknologi yang telah tersedia secara daring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.